Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita setelah kemarin ujian tidak serius. Eh, Mudah-mudahan nilainya pada bagus. Saya mau cek nih, PR saya masih banyak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang human activity ya. Apa namanya? Kita bicara human activity recognition. Ya. Jadi tentang bagaimana mungkin juga pas di tugas kemarin saya nggak langsung sudah dikerjakan. Tapi mungkin ini bisa menjadi dasar atau ide untuk penelitian Anda atau percobaan tugas akhir Anda berikutnya. Dan nanti di akhir presentasi ada istilahnya pengumuman untuk tugas besarnya. Jadi nanti ini yang sudah buat kelompok berarti silahkan dilanjutkan, dan kemudian yang belum bikin kelompok segera dibikin kelompoknya, karena mungkin di minggu ke-11 atau 12 nanti saya beri waktu untuk diskusi untuk kira-kira seperti apa. Ya, atau misalkan kalau misalkan Anda pengen, Pak, saya bikinnya gini, apakah diizinkan atau tidak? Nanti kita diskusi. Baik, mungkin saya langsung saja untuk materi hari ini. Saya share dulu ini. Oh iya, lupa. Kita stop dulu. Nah, seperti biasa, saya lupa. Nanti nggak ada buktinya. Untuk sebagai bukti absensi, mohon diaktifkan dulu kameranya untuk bisa saya capture. Sampai kelupaan. Nanti nggak dianggap hadir nanti. Kayak kita aja. Oke, silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke, saya coba capture dulu untuk halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya pindahin ke arsip saya. Kemudian untuk halaman kedua, oke, 1, 2, 3. Kemudian halaman ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya kembali ke slide saya. Oke, jadi hari ini tentang human activity recognition. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi ide untuk Anda nanti mengusung tugas akhirnya. Ya, jadi siapa tahu kalau memang mau dilanjutkan atau diteliti lebih lanjut, nah ini bisa jadi sebuah apa namanya, masukan. Ya. Oke, kita bicara definisi dan konsep terlebih dahulu. Di mana kalau sudah bicara human activity recognized, intinya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi segala bentuk perilaku apa namanya, aktivitas kita, dan di mana tujuannya adalah untuk membuat atau misalkan mendata, merekam untuk
membantu kita mengetahui sesuatu, gitu ya. Jadi misalkan kalau yang kayak kemarin di dalam UTS itu Anda diminta untuk mengetahui misalkan pola apa namanya pernafas seseorang, ya, sehingga apakah dia nanti tersengal-sengal atau biasanya ini agak diperlukan kalau bicaranya misalkan kesehatan misalkan pada saat posisi tidur. Ya. Ada penderita sleep apnea di mana tidurnya itu dia jadi sesak napas dan kemudian yang paling berbahaya karena sesaknya tadi akan memungkinkan apa namanya kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen dalam darah sehingga bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, jadi di sini perilaku di sini semua yang dideteksi memang memiliki tujuan masing-masing gitu ya. Artinya dalam hal kita ingin mendeteksi misalkan kesehatan. Kalau bicara mendeteksi kesehatan berarti nanti yang diukur tidak hanya apa namanya satu bagian tertentu, tapi mungkin seluruh bagian. Atau memang kita hanya akan mengukur apa namanya aktivitas apa namanya perilaku. Hanya bicara masalah perilaku untuk level berikutnya, misalkan kita mengenal pola, pattern gitu ya. Jadi misalkan kayak kalau sering nonton di film-film fiksi yang ada saat ini, jadi misalkan ada bisa mendeteksi gestur. Gestur cara jalannya orang antara seseorang dengan orang yang lain pasti memiliki bentuk cara jalan yang berbeda. Seperti halnya kalau Anda melihat rekan Anda dari jauh, walaupun dari belakang, tidak dari depan, Anda bisa langsung menebak bahwa, oh ini si Anu. Kenapa? Karena cara jalannya udah kelihatan beda, Pak. Dari bentuk postur badan, kemudian cara jalannya, wah, sudah kelihatan. Atau kalau orang Sunda nyebutnya dari Jawa, katingali gidik. Oh, gidik. Apa ya? Bahasa Indonesia aja. Itu tadi, cara jalannya udah ketahuan bahwa ini si Anu karena jalannya kayak jalannya seolah kayak terburu-buru gitu kan dari. Nah ini sudah bisa didefinisikan ya. Jadi dalam hal ini kita bisa bicara berbagai macam untuk mengetahuinya, kemudian tujuannya mau seperti apa. Oke, dalam hal pengaplikasian apa namanya HAR ini, ya. Jadi aplikasi dari Human Activity Recognition ini biasanya sangat membantu untuk berbagai hal. Yang saya paling seru di sini adalah ini, yang paling atas ini nih. Nah, monitoring elderly people. Kebetulan karena orang tua saya juga sudah cukup lanjut usia gitu ya. Mudah-mudahan kalian orang tuanya masih sehat walafiat semua gitu. Ini monitoring elderly people ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena ya tadi kita nggak tahu apakah si ayah ataupun si kakek ini atau si ibu atau si nenek ini sedang dalam posisi sehat atau tidak, atau ternyata beliau jatuh misalkan. Nah, ini bisa dibilang aktivitasnya harus kita monitor. Ya. Jadi banyak sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang paling kalau saya pribadi paling paling membutuhkan saat ini adalah yang ini, monitoring elderly people. Nah, karena ya memang saat ini perlu. Mungkin kalian belum perlu. Kalau yang misalkan kalian bicara monitoring pregnant patient, ini artinya mungkin kalau kalian sudah menikah, ini perlu nih yang ini nih gitu ya. Fitness tracking saat ini sudah mulai banyak orang menggunakan Strava dan sebagainya gitu ya untuk aktivitas olahraga dan sebagainya. Ini yang lain banyak. Nah, tapi kalau di sini saya coba agak kupas sedikit banyak. Monitoring elderly people banyak yang mungkin tidak terlalu banyak aplikasinya. Kalaupun ada mungkin bisa dihitung mungkin ya. Jadi aktivitasnya misalkan seperti saya pribadi misalkan. Nah, punya penyakit asam urat. Nah, bagaimana kita bisa memonitor bahwa asam urat saya sedang kambuh
Tapi keperluannya bukan buat saya, buat keluarga misalkan. Jadi begitu dideteksi cara jalannya saya misalkan agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Nah, ini berarti kumat nih asam uratnya. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, demikian juga sama kalau udah bicara elderly people juga banyak juga orang tua yang sudah mulai kesulitan berjalan sehingga diperlukan alat bantu, baik itu tongkat ataupun yang tongkat yang kotak gitu ya, saya lupa namanya. Nah, alat bantu untuk berjalan tersebut, nah bisa nggak ini kita melakukan monitoring karena mungkin saja ternyata orangnya udah jatuh gitu kan, atau tadi biasanya sudah bangun jam segini biasanya sudah bangun, kita bicara recognition pattern-nya, tapi ternyata hari ini kok kenapa nggak bangun, berarti ada sesuatu nih. Nah, mungkin karena memang sedang sakit atau tidak bisa bangun karena mungkin mengalami sesuatu hal gitu kan, atau juga mungkin mendeteksi diem di satu posisi. Nah, ternyata posisi itu adalah kamar mandi. Berarti ada sesuatu nih, entah dia jatuh, entah dia memang pingsan gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Diamnya dalam waktu lama misalkan. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi ide gitu ya. Karena biasanya untuk urusan yang seperti ini biasanya urusannya keluarga. Oke, beberapa pendekatan umumnya yang kita lihat adalah yang posisi seperti ini, aktivitasnya. Aktivitas manusia itu selalu bergerak. Bergeraknya dalam hal apakah dia duduk, apakah dia berdiri, apakah dia tiduran, kemudian apakah dia berjalan, berlari, naik tangga, turun tangga, loncat-loncat. Nah, ini aktivitas yang akan dilihat bisa digambarkan seperti ini. Pendekatannya kita akan taruh beberapa sensor untuk di posisi-posisi tertentu. Kalau ceritanya ingin tahu posisi tidur ataupun duduk ataupun sedang jongkok dan sebagainya. Nah, yang paling enak berarti sensornya ditaruhnya di kepala. Kenapa? Karena ya posisi berdiri, duduk, jongkok. Nah, ini ketinggiannya udah jelas. Tapi kalau ditaruh di kaki ya posisinya margin perbedaannya tidak terlalu terlihat gitu ya. Tapi kalau kepala udah jelas. Karena kepala begitu menyentuh lantai berarti ada kemungkinan dia jatuh. Tapi kalau kepala posisinya jaraknya let's say 40-50 cm dari tanah, berarti ada dua kemungkinan, apakah dia jongkok, apakah dia sedang tidurnya dalam posisi di kasur gitu ya. Tapi kalau memang sehari-hari dia tidurnya di lantai, nah berarti ada dua kemungkinan nih tadi. Kalau posisinya jaraknya dekat banget sama lantai, berarti apakah dia memang jatuh atau dia memang sedang posisi tidur. Ya, tapi biasanya perbedaan interval dari jatuh sama tidur ini beda gitu ya. Artinya intervalnya cepat banget. Hitungannya mungkin dalam sekian detik. Jadi nggak mungkin kan orang beri kemudian jatuhnya selama 5 detik baru jatuh. Oh, itu slow motion banget gitu kan. Nah, artinya pasti dalam artian 1 detik berikutnya atau nggak sampai 1 detik malah ya, nggak mungkin juga 2 detik gitu kan. Jadi 1 detik pertama dideteksi tingginya, posisinya berada sekian jaraknya kan sekian senti lah ya, sekian. Karena rata-rata tinggi manusia kan juga kita harus tahu dulu, kita ukur dulu. Oke, rata-rata semampai 1 meter nggak sampai, atau cuma 1 meter. Posisi 1 meter terus kemudian 1 detik berikutnya dia posisinya di bawah berada di lantai. Berarti kita bisa ambil kesimpulan atau si program bisa menyimpulkan bahwa orang ini jatuh. Beda dengan kalau orang ini sedang posisi akan rebahan. Nah, pasti butuh waktu lebih dari 1 detik. Gak mungkin juga kan Anda langsung tiduran 1 detik gitu kan. Itu loncat. Oke, jadi hal-hal yang seperti ini kita bicara penempatan tes. Apakah suara saya masih terdengar? Ada informasi wireless saya mati. Oh, oke. Nah, sampai mana tadi saya lupa. Oh ya.
Jadi penentuan penempatan sensing ini akan sangat menentukan untuk mencari atau menentukan aktivitas yang akan Anda gunakan. Misal, kalau kita ingin mendeteksi per aktivitas kita bicaranya berjalan. Nah, baru kita akan bicara penempatannya bisa di kaki, bisa di tangan. Karena kadang-kadang berjalan ini pasti tangan dan kaki akan mengayun seirama. Nah, beda dengan kalau gerak jalan ya. Saya nggak tahu kalau gerak jalan yang posisinya kaki kiri maju, tangan kiri juga maju. Nah, ini juga lucu juga nih. Oke, yang jelas posisi-posisi penempatan apa namanya sensingnya ini akan menentukan. Terus kemudian ada networking atau computingnya, di mana sensor ini akan berkomunikasi dengan intermediate, misalkan kita bicara apa namanya perangkat gadget kita dikomunikasikan dengan Zigbee ataupun Bluetooth ataupun Wi-Fi gitu ya. Terus kemudian baru begitu datanya kita peroleh, maka kita akan melakukan processing, data processing. Ya, di mana data processing ini kita olah sedemikian rupa, baik itu nanti kita bicara filtering data, terus kemudian sampai ujung-ujungnya ada recognize data, sehingga kita bisa tahu hasil akhirnya bahwa kalau data seperti ini biasanya orangnya sedang loncat, orangnya sedang lari, orangnya sedang duduk, dan sebagainya. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, pendekatan yang berikutnya adalah kita bicara video base atau sensor base. Kalau mungkin video base biasanya agak lebih ribet ya kalau untuk IoT, karena dari video ini biasanya kita akan bicara frame per frame dan kemudian baru akan bicara melihat aktivitasnya. Tapi mungkin tidak akan terlalu kita bahas karena bicaranya untuk artificial intelligence, untuk video mungkin agak sedikit berat. Karena kalau IoT bermain dengan video itu nggak mungkin berat sekali, karena IoT terbatasannya adalah datanya tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian kecepatannya juga tidak terlalu cepat banget. Ya, maka kita gunakan hal yang lain. Oke, kita kemudian punya juga sensor base, di mana di sini kita bisa lihat ada dibagi berbagai macam, ada environmental sensor base, terus kemudian ada wearable sensor base ataupun smartphone sensor base. Mana di sini peruntukannya pasti sudah bisa dilihat di penjelasannya sangat berbeda. Nah, kalau sudah bicara wearable, mungkin hanya kebutuhannya tergantung dari bagian-bagian mana saja yang akan dilakukan sensor, pemasangan sensornya. Atau smartphone sensor base. Dalam hal ini misalkan contoh dibilang smartphone sensor base-nya karena ada beberapa smartphone yang memiliki fungsi-fungsi atau hampir seluruh smartphone memiliki fungsi-fungsi sensor yang ada di dalam HP dan bisa kita gunakan sebagai salah satu contoh untuk mendeteksi pergerakan ataupun aktivitas lainnya. Ya, di sini misalkan kita gunakan akselerometer, giroskop, magnetometer, dan banyak lagi untuk mendeteksi aktivitas manusia. Nah, ini berbagai macam contoh yang tadi saya sebutkan. Misalkan kita bicara urusannya dengan bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan ini mungkin kalau masih muda mungkin nggak mikir kesehatan ya. Sakitnya apalagi anak kos nggak jauh, kalau nggak diare, demam. Masuk angin, diare, mencret, nah, bahasa konyol mencret, diare ya. Ya, oke. Penyakitnya itu karena pola makan yang tidak teratur dan sebagainya. Jarang sekali saya temukan anak kos itu penyakitnya gagal ginjal. Kecuali pola makan yang sudah parah gitu ya, misalkan selalu minum soda, apalagi itu pokoknya yang sesuatu yang bisa menimbulkan gagal ginjal, tapi itu penyakit orang elit berarti ya. Anak kos penyakitnya kalau nggak demam, batuk, diare, apalagi yang bisa Anda sebutin tuh. Penyakit Anda sebagai anak kos. Oke, so masalah kesehatan ini jadi menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi di masa pandemi seperti ini.
demam sedikit sudah langsung, waduh, jangan-jangan COVID. Nah, batuk sedikit, waduh, nyebar virus COVID nggak nih gitu ya. Artinya beberapa hal yang bisa kita lihat untuk memonitoring ya, kasus pencegahan terjadinya penyakit. Nah, dilihat dari misalkan kita pasang sensor heart rate. Nah, heart rate pun dari kita bisa gunakan apa namanya, memang beli alat sensornya atau dari HP pun juga ada yang beberapa sudah bisa mendeteksi heart rate. Terus kemudian di sini juga ada oxygen saturation. Nah, ini juga bisa. Atau kita bicara respiration rate yang kemarin di dalam UTS, itu sudah sedikit dikupas sama Pak Bayu. Oh, seru juga itu soalnya saya baca. Kemudian misalkan body attitude dan berat badan. Oh, udah ngomong berat badan saya yang tersinggung nih sebenarnya. Oke, so monitoring ini diperlukan untuk misalkan berkomunikasi langsung dengan penyedia kesehatan. Tapi saya nggak tahu juga nih, sampai saat ini mungkin regulasi tentang kesehatan di Indonesia belum seperti ini gitu ya. Artinya mungkin baru bicara apa namanya, kesehatan selalu notabene biasanya kita harus mengunjungi klinik ataupun tempat kesehatan terdekat. Kalaupun saat ini sudah menggunakan media online, hanya sebatas mungkin apa namanya, pemberi konsultasi pun juga kadang-kadang ada orang yang bisa menjelaskan penyakit yang dimilikinya atau penyakit yang sedang diderita atau keluhan-keluhan yang sedang dideritanya. Ada juga yang mungkin seperti saya, kalau dia sakitnya apa? Loh, saya nggak merasa sakit karena sensor saya rusak semua gitu kan. Misalkan karena sensor saya beberapa cukup nggak bener. Contohnya misalkan kalau orang lain asam urat di atas 7 aja sudah sakit, saya sampai 9,5 baru sakit. Jadi kan sensornya yang rusak. Jadi kalau ditanya dokter, ada sakit? Oh, nggak ada, saya nggak merasa sakit. Tapi begitu suatu ketika sakit dan dicek itu langsung di atas 9,5, dokter langsung ketawa, emang kemarin-kemarin nggak sakit? Ya perasaan saya nggak merasa sakit gitu. Nah kan berarti sensor bener, harus di atas 9,5 baru merasa sakit. Oke. Oke, saya coba lanjutkan. Beberapa possible, nah ini tadi sudah dilihat ya. Jadi ada yang penentuan lokasi sensor, apakah nanti mau diletakkan di kepala atau di lengan atas, lengan bawah, jemari, pinggang, apa pinggul, misalkan paha ataupun betis ataupun sampai ke pergelangan kaki. Nah, atau di pundak. Nah, ini beberapa hal yang bisa ditentukan karena ceritanya mungkin bisa saja kenapa misalkan ditaruhkan di pundak karena untuk menghitung beban yang diangkut, misalkan saya bawa tas atau bawa ransel. Untuk yang cewek-cewek biasanya bawa tas, secara nggak langsung pasti selalu posisinya entah di kiri terus atau entah di kanan terus, sehingga mungkin nanti bisa menimbulkan sesuatu anomali, pundaknya miring dan sebagainya. Nah, ini perlu disiasati. Nah, kemudian misalkan tadi bagaimana saya bisa tahu misalkan orang tua saya sedang kumat penyakit asam uratnya, dilihat dari cara jalannya. Karena biasanya jalannya dideteksi normal gitu ya. Kemudian suatu ketika terlihat bahwa jalannya agak sedikit berbeda karena seolah-olah tumpuannya ada di sebelah kanan misalkan, yang tangan yang sebelah kirinya selalu berjalannya agak diseret mungkin. Nah, ini berarti ada sesuatu. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Nah, karena kenapa saya ngomong ini, karena kebetulan orang tua juga jauh dari saya gitu kan, harusnya bisa ada informasi, tapi juga balik lagi kadang-kadang orang tua dikasih peralatan gadget seperti gini pun juga bingung juga makainya, nggak dipakai juga gitu kan. Nah berarti mungkin solusinya adalah wearable itu misalkan dipasang, modelnya adalah gelang, ditaruh di tangan atau ditaruh di kaki gitu kan, dan kalaupun terbawa sampai ke kamar mandi pun tidak
terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah, cuma mungkin belum bicara seperti itu, mungkin perlu riset dana penelitian yang agak cukup besar. Tapi ya namanya ide, namanya juga sesuatu yang bisa apa namanya membantu kehidupan manusia. Nah, kemudian juga bicara setupnya, misalkan di sini kita pasang sensornya, kita bicara apa ya, pergerakan misalkan. Dan pasti pergerakan tangannya nggak akan sebanyak yang sedang berjalan ataupun sebanyak sedang berlari, karena tangan ini adalah penyeimbang badan, gitu ya. Nah, apa namanya? Posisi yang akan dihitung ataupun yang akan diukur, di mana di sini kalau udah ngomong girometer, mungkin kita bicara EKZ gitu ya. Nah, jadi dengan begini kita akan tahu bahwa orang ini sedang ngapain. Nah, ini contohnya aktivitas-aktivitas yang kalau misalkan di tangan, kita bicara buka tutup pintu, jendela, kemudian muter keran gitu kan. Terus kemudian buka lembar buku. Nah, kalau buka lembar buku kan pasti lengan atas diem, tapi jari jemari atau pergelangan tangan yang bergerak gitu ya, minum dan sebagainya banyak. Nah, ini yang kita hanya bicara mendeteksi, terus kemudian merekam datanya. Siapa sih perlu? Saya coba ungkap sedikit deh yang lain agak sedikit berbeda dari aktivitas persensoran ini. Jadi pernah lihat yang apa namanya menggunakan virtual reality, kamera kacamata goggles yang menggunakan virtual reality kamera tersebut. Nah, mata kita itu bisa menipu otak. Jadi bisa jadi kalau Anda lihat di video-video media sosial banyak tuh orang yang sedang pakai kacamata untuk melihat sesuatu, dia akan melihat seolah-olah sedang misalkan berada di gedung yang tinggi. Nah, untuk yang mempunyai fobia ketinggian, itu bisa teriak-teriak itu. Padahal begitu dilepas kacamata, oh, gue lagi di sini kok diam aja. Oke, nah apalagi ditambah dengan aktivitas yang lain. Nah, karena mata kita itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa menipu, ya. Sehingga otak akan merespon. Misalkan begitu kita melihatnya saya seolah-olah sedang berada di gedung tinggi, responnya akan membangkitkan rasa takut kita. Nah, sehingga bisa sesuatu, apalagi ditambah dengan misalkan dikasih gembusan angin yang kencang. Wah, itu berarti otak kita akan berpikir beneran nih di gedung tinggi. Jadi mata kita itu sesuatu yang bisa melihat sesuatu, pasti dia akan merespon dengan sesuatu lagi. Padahal hanya bilang kacamata doang. Oke, saya coba lanjutin. Kita bicara basic structure-nya. Nah, ini. Kita bicara wearable, kita bicara smartphone, dan kita bicara cloud. Kalau bicara di sensornya, berarti apakah nanti sensornya pada saat kita pasang di wearable, berarti perlu sebuah komunikasi. Nah, masalahnya biasanya wearables ini juga butuh daya kan. Nah, butuh daya berarti harus dibuat sedemikian rupa sehingga sensor yang dipasang di wearables-nya ini juga memiliki kemampuan ataupun daya yang bisa untuk menjaga nyala atau aktivitas dari wearables-nya ini. Kemudian kita punya smartphone application ataupun smartphone-nya deh untuk tujuannya adalah berkomunikasi dengan wearables-nya ini. Sehingga bicara seperti ini tinggal nanti bicaranya adalah medianya. Apakah menggunakan kabel? Kalau kabel pakai smartphone nggak lucu juga ya. Yang paling solusinya adalah menggunakan WiFi atau menggunakan Bluetooth untuk bisa berkomunikasi antara smartphone dan application-nya. Next, kita juga punya cloud, di mana di sini data-data yang ada dari wearables dan akan diproses oleh smartphone, mungkin bisa kita simpan atau kita tanam di cloud untuk keperluan yang lain. Jadi mungkin tidak hanya untuk bisa dikomunikasikan dengan smartphone-nya, kita bisa mengkomunikasikan dengan web-based misalkan,
Nah, ini beberapa aktivitasnya. Jadi kalau dari raw data, data yang di-capture dari sensor, kemudian kita filterisasi, kemudian kita pisahkan aktivitasnya ini tentang apa, kemudian kita lakukan segmentasi, kita lakukan ekstraksi, kita lakukan seleksi, sampai kita lakukan klasifikasi. Bahwa, oh, kalau tidur itu begini toh datanya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita berdiri, datanya biasanya seperti ini. Kalau saya yakin data untuk posisi berdiri, aktivitasnya tidak akan terlalu banyak. Karena posisinya seolah-olah selalu apa namanya, tidak ada gerakan, mungkin zero gitu ya. Nah, berarti bisa diasumsikan dia berdiri. Tapi kalaupun tidur, ini juga posisinya sama, hanya mungkin nanti perbedaannya adalah posisi longitude latitude-nya saja. Relax dan sebagainya. Oke, saya coba lanjut. Nah, proses filterisasinya, data yang diambil dari apa namanya aktivitas ini yang perlu kita lakukan filter. Kenapa? Misalkan saya yakin mendeteksi posisi orang duduk dan posisi orang berdiri. Nah, yang jadi masalah biasanya adalah persimpangan antara duduk dan berdirinya tadi. Jadi dari posisi duduk kemudian akan berdiri. Nah, ini kan ada sesuatu jalur apa suatu data juga yang pasti akan direkam. Nah, kita bisa lakukan filterisasi tadi untuk menghilangkan data-data yang tidak kita perlukan. Jadi kita hanya lihat posisi berdirinya saja dan posisi duduknya saja. Posisi dari duduk menuju berdiri atau kebalikannya berdiri mau ke duduk itu bisa kita buang. Atau juga mungkin terjadi spike data. Misalkan datanya semula kalau digambarkan ataupun dilihat, ini angkanya kisaran dari 0 sampai 100 misalkan. Tapi ternyata ada beberapa data yang posisinya 1000, 20.000 dan sebagainya. Berarti ini kita harus filter atau kita buang. Penentuan pemilihan filternya sudah agak banyak nih. Bagaimana faktor yang kita perlukan untuk membuang sebuah data. Kalau menggunakan IoT sih paling gampang kita lihat datanya biasanya ada seolah-olah area. Ada area dan ada data yang di luar area, out of the box ya, out of coverage areanya itu yang udah pasti udah kita buang saja deh. Ya. Oke, ini kita bicara data filtering. Saya lanjut aja. Nah, metodologi di Human Activity Recognition, di sini kita bicara ada learning base, kemudian ada recognition process. Nah, learning base di sini sampai saat ini biasanya di dalam proses learning base, berarti kita belum ada proses apa namanya pemrosesan sama sekali. Artinya learningnya ini bukan berarti sudah ada belum ada proses juga sih sebenarnya, tapi artinya proses pemrosesan datanya itu baru belum dilakukan karena dia biasanya baru mengcapture semuanya, ya, mengcapture aktivitas-aktivitas, menentukan apa namanya keadaannya, waktunya, terus kemudian berapa lamanya. Jadi misalkan contoh tadi untuk menentukan orang duduk, tidur, berdiri, dan sebagainya. Untuk mendapatkan data yang tingkat presisinya baik, itu kita harus biasanya merekodnya agak cukup lama dengan data yang cukup banyak dan beragam. Untuk menentukan bahwa si A ini sedang duduk, sedang lari, sedang berdiri. Nah, sampai saya terdesak. Oke. Untuk di proses learning base ini, jadi kita belum bisa apa namanya melakukan sesuatu hal. Terus saya coba langsung nanya sih. Jadi di sini di learning base kita bicara di sisi data collection. Jadi, kita benar-benar baru mengumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu data yang kita kolekkan selesai, baru kita melanjutkan ke proses extraction-nya. Ya, jadi semua aktivitasnya kita kumpulkan terlebih dahulu,
kita pisahkan datanya bahwa kalau duduk ini datanya seperti ini, kalau berdiri ini datanya seperti ini, kalau berjalan datanya seperti ini. Sehingga posisinya nanti kita bisa seolah pilah datanya seperti ini. Oke, jadi seolah-olah kita bisa memilah berdasarkan aktivitasnya. Contoh di sini ada yang disebut dengan static activity sama dynamic activity, atau aktivitas yang dilihatnya berdasarkan transisi bentuknya. Ya, jadi pertama kita bicara static activity, kalau berdiri itu berarti ya udah berdiri aja, datanya pasti akan diem gitu ya, nggak ada spike data yang aneh-aneh. Duduk pun, tidur apalagi ya mungkin dia ada perubahan data pada saat orang tersebut dalam tidurnya dia bergerak. Ada yang pernah merekam apakah Anda tidurnya selalu di posisi yang sama atau berapa kali posisi Anda berubah pada saat tidur? Mungkin bisa Anda iseng Anda coba gitu ya. Oh Pak, ternyata semalam saya tidur itu dari jam sekian sampai jam sekian. Posisi saya itu berubah berapa kali. Nah, itu mungkin ada yang mau iseng gitu kan, buat merekam data. Saya tidurnya ini yang disebut gelisah tidur itu seperti apa? Gelisah ya, gelisah beneran ya. Bukan gelisah yang lain. Nah, jadi kalau misalkan ada yang orang memang susah, bukan susah tidur, selalu mendapatkan mimpi buruk. Nah, itu pasti tidurnya wah motah itu. Atau memang tidurnya motah. Motah itu bahasa Indonesia apa ya? Tidurnya tidak tenang gitu ya. Gerakannya kemana-mana. Mungkin semula posisinya berdiri, posisinya seperti lurus seperti ini, begitu bangun posisinya udah berbalik 180 derajat. Ya mungkin aja, saya nggak tahu juga, kan ada orang juga yang seperti itu. Atau ada orang yang posisi tidur tapi matanya masih melek. Ada yang seperti itu. Itu bisa bisa lihat juga. Ini posisi orangnya memang tidur atau memang sedang melek gitu kan. Nah, kemudian ada yang dengan dinamis activity, kita bisa bicara apa namanya? Dia sedang berjalan, dia sedang berlari, atau dia sedang jogging. Karena ini hal yang berbeda. Atau adalah satu lagi adalah jalan cepat. Nah, mungkin pernah pernah dengar ya. Jadi ada yang sedang berjalan, kemudian berjalan cepat, ada yang jogging. Saya nggak tahu jogging sama jalan cepat kayaknya beda sih, karena jalan cepat agak beda gerakannya. Tapi kalau jogging mungkin jalan tapi posisinya agak sedikit cepat. Nah, kemudian ada yang memang posisinya running. Running pun ada lagi karena ada yang disebut sprint. Lari biasa atau lari dengan kecepatan tinggi. Kayak dikejar macan gitu ya. Itu mungkin posisi akan sedikit beda, datanya pun juga pasti akan sedikit berbeda. Nah, data yang dikoleks dari keadaan apa namanya aktivitas yang kita punya tadi. Nah, ini misalkan kita bicara SD ini sedang apa namanya sit down, sedang duduk, ST ini sedang standing, duduk lagi, LY ini lying, tiduran, standing lagi, tiduran lagi, WK ini walking, jadi sedang berjalan, kemudian apa namanya WD ini walking down atau menuruni tangga, walk up WU ini walking up, menaiki tangga. Nah ini aktivitasnya bisa dilihat biasanya agak sedikit berbeda. Ya. Tinggal tergantung apa namanya aktivitasnya. Ini data sinyal yang dimiliki. Jadi seolah-olah kita bisa tahu bahwa oh kalau berjalan ini biasanya seperti ini, sehingga datanya bisa kita lihat, bisa kita olah. Nah, ini juga collection sinyal data dengan menggunakan perangkat gadget IMU, nah, IMU-nya ya, perangkat gadgetnya.
Ini kalau ngeliat seperti ini mungkin diletakkan di tangan karena bicara ada sedang knocking, ya, mengetuk pintu, kemudian memukul, kemudian tepuk tangan. Nah, ini juga bisa bisa giat. Oke, saya coba lanjut. Nah, kemudian kita bicara fitur extraction, di mana di sini intinya adalah memilah datanya. Apakah kita akan melakukan secara model data fusion yang sudah ada, ya, bisa menggunakan DCN, ANN, DNN dan sebagainya. Ya. Oke, ini fiturnya. Fiturnya di sini biasanya berdasarkan domain waktunya atau frekuensinya. Ya. Sinyal gambar raw sinyalnya tadi mau kita ekstraksi seperti apa, menggunakan kurtosis, min max dan sebagainya. Oke, ini beberapa rumusnya. Nah, kemudian baru kita bicara features-nya. Nah, di feature-nya kita bicara secara tadi udah tahu statis dan dinamis kan, sudah dipilah. Nah, kemudian bagaimana pemilahannya tersebut menggunakan yang akan menggunakan kurtosis yang mana, yang menggunakan min itu seperti apa, karena kalau statis itu kan kita hanya bicara rata-rata, karena kegiatannya, aktivitas datanya juga tidak terlalu banyak. Bisa dirata-ratakan kalau tidur itu seperti ini tidur tengkurap dan tidur tidak tengkurap, terlentang, sorry, itu bisa mungkin menggunakan pendekatannya dengan mengukurnya dengan min. Nah, kalau yang berlari naik turun tangga atau turun tangga kita bisa gunakan kurtosis, skewness dan sebagainya. Oke, saya coba percepat. Nah, untuk machine learning, nah ini untuk artificial intelligence dengan menggunakan machine learning kita akan bicara nanti adalah biasanya ada yang disebut dengan supervised dan unsupervised, ada yang semi supervised maupun reinforced learning. Kalau sudah bicara supervised berarti kita punya sesuatu yang terkontrol atau ditentukan gitu ya. Tapi kalau sudah unsupervised berarti kita nggak tahu ini pengaturannya seperti apa. Ya. Kemudian ada yang semi supervised berarti targetnya juga terkontrol tapi mungkin ada yang tidak perlu istilahnya diatur gitu ya, misalkan seperti itu. Ada yang reinforced learning, jadi kita gabungan di antara yang supervised dan unsupervised. Oke, saya coba percepat. Kita bicara classifier. Di sini kita bicara pemetaan. Ada berbagai macam yang bisa dilakukan. Kita bisa bicara rules tree, kita bikin pohon tree decision-nya. Baik itu nanti tree-nya mau yang model binary, cuma 2 cabang, ataupun multi. Baik itu yang 3 cabang, 4 cabang, atau banyak cabang. Kemudian ada yang menggunakan bias, ada yang menggunakan iteration based learning, jadi setiap ada iterasi kita setiap kali percobaan kita capture data terus kemudian kita uji kembali sampai kita mendapat kapasitas data yang besar dengan hasil yang baik juga. Bisa juga menggunakan SVM, spot vector machine, di mana di sini berdasarkan sebuah tingkat formula tertentu untuk menghasilkan sebuah informasi. Atau kita menggunakan yang sudah lebih seru, biasanya menggunakan ANN atau neural network, di mana di sini ada beberapa formula-formula yang sudah bisa kita gunakan. Oke, ini example dari classifier-nya secara decision tree. Kemudian kita akan tahu bahwa kalau secara postur kita bisa lihat posisi high low-nya seperti apa, kemudian posisi sedang duduk dan berdiri dan seterusnya. Oke, ini secara kesimpulan, human activity recognition ini kita akan bicara mengcapture aktivitasnya. Aktivitas data yang di-capture adalah aktivitas-aktivitas data yang secara umum bisa diolah untuk kemudian kita proses dan akhirnya kita mendapatkan hasil kesimpulan bahwa untuk data yang seperti ini biasanya adalah orang berjalan. Kalau mau lebih lanjut lagi mungkin bisa bicara kita bisa mengenal gestur nanti. Jadi
oh si A pola jalannya seperti ini, si B pola jalannya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan beberapa film-film yang sudah ada, kita bisa mendeteksi bahwa apa namanya, sistem keamanan dari gedung atau sistem keamanan yang ada di sebuah kantor tidak hanya dari apa namanya, password, fingerprint, sidik jari dan sebagainya, tapi juga melihat gestur. Jadi begitu gesturnya tidak di-recognize, ini orang ini siapa ini gitu kan. Tapi kalau gestur cara jalannya orang sudah bisa diketahui pun dari jauh sudah kelihatan, oh ini si Anu. Tinggal nanti dibuktikan dengan misalkan sidik jarinya atau apa namanya, retina mata atau memasukkan password. Nah, jadi kalau udah kamu kayak gitu, security-nya berlapis banget gitu ya. Sangat-sangat seru. Tantangannya, nah ini biasanya tantangannya adalah pada saat kita bicara apa namanya, pengolahan data menggunakan human activity recognition ini ada berbagai macam. Tadi yang paling jelas kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri ada masalah usia, ada masalah jenis kelamin, atau banyaknya data. Kita mau melihat, mengukur cara berjalan. Kita harus tentukan dulu usia berapa nih, karena pasti usia anak-anak dan usia dewasa cara berjalannya beda karena langkahnya beda. Ya, anak kecil langkahnya satunya berapa langkah? Biasa mungkin ada yang satu langkahnya 1 meter gitu ya, karena kakinya panjang banget gitu ya, dan sebagainya. Kemudian dari sisi gender juga sama. Ya. Cowok cara jalannya beda, cewek cara jalannya beda. Cowok jadi-jadian atau cewek jadi-jadian juga cara jalannya beda. Nah, jadi ini tantangan yang harus dilihat. Ya, bisa dibilang bahwa kalau kita bicara bagaimana Om Google itu jadi pinter, karena secara nggak langsung dari dulu sampai sekarang kita nyimpan data kita semua di Google, foto kita semua di Google. Nah, itu semua berarti datanya bisa diolah ataupun bisa diproses sama mereka untuk menjadi sesuatu. Ya. Jogging lawan running. Nah, itu tadi. Belum lagi kalau saya bilang sprint. Ada jogging, ada running, ada sprint. Nah, kan beda tuh. Ada duduk, ada berdiri. Nah, duduk pun juga kadang-kadang posisi duduknya ngaruh. Posisi duduk yang ideal seperti apa, kebetulan meja yang saya punya bagaimana, kursi yang saya punya. Ini duduknya duduk di kursi atau duduk di apa? Bahasa Sunda jojodok itu bahasa Indonesianya apa ya? Dingkle, dingkle bahasa Jawa. Kursi yang kecil yang dari kayu itu loh, yang setengah jongkok tuh. Itu kan juga duduk juga, tapi duduk di kursi kecil. Nah, ya, jadi itu beberapa hal yang apa namanya menjadi tantangan untuk memilah bagaimana meyakinkan bahwa data ini adalah data yang benar-benar kita inginkan. Oke, ini yang paling seru untuk kalian sebagai pengganti ujian agak seriusnya. Nah, biasanya di mata kuliah ini kita buat sebuah project. Projectnya ini sudah diumumkan dari awal gitu ya. Terus kemudian silahkan membentuk tim. Di sini disebutkan timnya 2 orang. Nah, karena kalau bertiga berantem. Atau yang 2 tetap kerja, yang satu nyiapin kopi, nyiapin gorengan. Nah, itu. Nah, makanya 2 saja deh. 2 itu biasanya kalau memang berantem ya sudah bubar timnya gitu kan. Kalaupun solid jadi bagus timnya. Gitu ya. Orang Indonesia itu kebanyakan seperti itu kalau saya lihat. Contohnya misalkan pemain bulu tangkis gitu kan, berdua itu cocok, tapi kalau udah bertiga, berempat, apalagi sampai bersebelas, wah berantem, nggak bisa menang, nggak bisa menunjukkan sesuatu. Oke, tapi mudah-mudahan berangkat dari situ Anda bisa nanti ke depannya bisa lebih memunculkan apa namanya teamwork ya. Oke, so di sini saya cuma mengingatkan saja. Jadi untuk tugas kelompoknya, tugas besarnya 2 orang, kemudian silahkan
memilih topik, mencari referensi untuk kira-kira nanti mau bikin apa. Kalau perlu mencari repository code yang membantu implementasi, boleh. Karena kalau Anda buka GitHub, itu semua ada. Ya, jadi banyak banget Anda mau seperti apa. Tinggal nanti, Pak, berarti saya boleh ngambil di GitHub? Ya, silahkan. Tapi Anda harus bisa membuktikan bahwa yang Anda copy atau yang Anda ambil dari GitHub itu seperti apa. Nanti pertanyaan saya biasanya adalah, kira-kira dari sini kamu kembangkan jadi apa? Nah, itu. Nah, buat yang belum punya tim, silakan dari sekarang ya, dibuat, dicari timnya. Syukur-syukur kalau lawan jenis siapa tahu berjodoh gitu kan. So, kita akan bicara aktivitas di berikutnya pada saat sesi diskusi di pertemuan minggu ke-11 dan 12. Sekarang minggu ke-9, berarti 2 minggu lagi kita akan diskusi masalah usulan proyek tugas besar kalian. Ya. Proyek tugas besarnya minimal untuk di minggu ke-12 sudah yang harus dikumpulkan adalah dokumentasi awal. Jadi judul proyeknya seperti apa, kira-kira ide yang Anda usulkan bagaimana, tinjuan pustakanya atau referensinya, kemudian kira-kira butuhnya apa atau gambaran sistem yang mau dibuat, fiturnya apa saja. Pak, sistemnya bisa gini. Nah, ini silahkan dibuat di sini. Jadi di minggu ke-12 nanti saya siapkan assignment-nya. Sudah akan saya siapkan di minggu ke-12, nanti silahkan dikumpulkan di minggu ke-12. Oke, next. Untuk minggu ke-11 cuma diskusi, minggu ke-12 menyetorkan dan kemudian kalau perlu diskusi untuk metode desain dan algoritmanya mau seperti apa. Tema tentang smartphone based IoT application seperti yang di awal kita sudah sampaikan bahwa silakan gunakan seluruh sensor yang ada di smartphone Anda. Gunakan semaksimal mungkin. Jadi saya tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan Anda membuat sebuah alat. Tapi memang kalau memang, Pak, saya pinginnya bikin pakai Arduino, terus kemudian saya ada sensornya, untuk tujuannya nanti wearables gitu kan, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau memang Anda membuat dengan smartphone base, ini jadi semua base-nya dari smartphone, nggak perlu bikin alat. Itu saya terima, karena memang saya dan Pak Bayu mintanya adalah biar tidak membebani Anda. Karena saya yakin dengan smartphone, let's say kalian punya smartphone semua deh gitu kan. Kalau misalkan kalian kekeh mau menggunakan atau tetap ingin membuat sebuah alat, ya kami persilakan juga. Saya tidak melarang gitu ya. Karena ada yang memang hobinya nyolder, hobinya bau kebakarnya timah gitu kan, mencium bau kebakarnya timah itu udah serasa mencium bau lem fog ya, lem aibon. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ya enggak. Yang jelas kami tidak meminta Anda untuk membuat sebuah alat karena takutnya membebani. Ya, membebani karena harus beli alat. Beli alat Arduino itu memang murah, tapi sensor dan sebagainya, giliran rusak dan sebagainya, beli lagi itu jadi sesuatu beban. Tapi kalau memang itu Anda hobi, ya silahkan. Oke, beberapa temanya ada di sini. Ada tentang kita melihat dari yang sensor bisa menggunakan vibrasi, object tracking karena bicara ada gyrometer dan accelerometer, ada driver behavior. Nah, ini juga bisa dipasang misalkan di kendaraan. Apakah nanti Anda pura-puranya dipasang di kendaraan motor sehingga mengetahui bahwa si pengendaranya ini dalam keadaan selalu ngebut ataupun bisa tahu juga dia posisinya berada di pinggir jalan atau selalu di kanan jalan, tengah jalan gitu ya. Itu juga bisa kita jadikan sebuah aplikasi. Yang lain misalkan road surface detection untuk mendeteksi permukaan jalan, apakah di sini banyak jalan berlubang ataupun memang jalannya sudah mulus. Jadi rekomendasinya kalau jalannya mulus mungkin kecepatannya bisa sampai 100 km per jam. Wow, nyari mati ini mah. Dan sebagainya deh. Atau hal-hal yang lain. Ini bisa ada beberapa application area yang bisa Anda lihat nanti di
di slide-nya ya, sudah saya dari Pak Bayu juga sudah ditempel tuh di LMS, bisa Anda lihat. Ada step counting untuk mengetahui bahwa at least saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang embedded tentang step counting, karena idealnya misalkan harus 10.000 langkah, harus 1.000 langkah, 2.000 langkah. Nah, seperti itu, jadi kita bisa tahu bahwa orang ini sudah mencapai sekian langkah atau belum per harinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan sebelum saya tutup, mungkin bisa disampaikan, silakan open mic saja. Khususnya untuk yang persiapan tugas akhir, kira-kira persiapan tugas besar. Mudah-mudahan sudah dapat semua. Kalau jumlah kelasnya ganjil, mungkin akan saya izinkan satu orang untuk berkelompoknya tidak berdua tapi bertiga. Tapi saya nggak tahu juga nih, karena kadang-kadang disebut kelompok jumlah mahasiswanya ganjil, tapi ada yang mahasiswa yang donatur. Jadi kuliah udah bayar tapi nggak pernah ikut kuliah. Nah, berarti kan tetap aja jumlahnya jadi genap tuh kan. Jadi memang dia niatnya menyumbang ke Telkom. Untuk biaya kuliahnya dia tetap bayar, tapi dia nggak pernah kuliah. Nanti kan saya nyebutnya sih mahasiswa donatur kalau yang seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu 1-2 menit ini. Silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk tugas besarnya itu hanya sensor aja atau harus seperti ada apa hasil akhirnya gitu, seperti ada transducernya mungkin atau berubah suhu atau seperti apa gitu, Pak? Mungkin kayak yang kemarin pas UTS. Jadi ceritanya sensor ini itu nanti ada aktivitasnya. Misalkan Anda berjalan dan sebagainya, sehingga Anda bisa minimal bisa menginformasikan bahwa kalau datanya seperti ini berarti sedang berjalan. Saya bisa menyimpulkan. Nah, kemudian misalkan diasumsikan ini jalannya dia sudah berapa langkah, berapa meter mungkin. Jadi informasi itu yang diperlukan. Oh, baik. Kebayang maksudnya? Ya, ya, mengerti, Pak. Nah, kalau misalkan mendeteksi kadar oksigen dalam darah misalkan. Jadi kita bisa tahu bahwa orang ini dalam satu hari itu saturasinya di atas 95 misalkan. Tapi di malam hari ternyata saturasinya dia menurun. Nah, kalaupun menurun harusnya ada tindakan lagi kan, tapi mungkin karena kita bikinnya aplikasi ya dari HP mungkin tindakannya adalah seolah mengaktifkan alarm sehingga biar orangnya terbangun gitu kan. Nah, itu juga sebuah aplikasi yang membantu. Pertama dia bisa mengetahui tingkat saturasi, tapi begitu saturasinya menurun, cenderung menurun, itu bisa memunculkan alarm. Misalkan kayak alarm HP kan biasanya kita hanya digunakan untuk membangunkan kita di jam-jam tertentu. Tapi ini kita bikin alarmnya kalau saturasinya menurun, terdeteksi menurun, berarti dia membuat sebuah alarm sehingga orang yang di dalam rumah bisa tahu, ini alarm apa sih? Oh, alarm karena saturasinya si bapak ini menurun. Nah, oke. Masih ada Baik, yang Pak. lain? Terima kasih, Pak. Siap. Halo Pak, pengen nanya. Boleh, silakan. Ini tuh nanti untuk tugas besarnya keluarannya itu berupa app, mestinya app-nya atau mirip pas UTS kemarin itu kayak codingannya. Sudah apps-nya. Sudah apps-nya. Jadi berharap sih sudah jadi apps gitu kan. Perkara apps-nya, Pak, apps-nya harus ditaruh di Play Store atau enggak? Enggak wajib. Minimal Anda bikin, kalau misalkan di Android kan Anda bisa bikin APK-nya gitu kan. APK-nya bisa dicoba dan bisa diperlihatkan. Nah, di akhir itu biasanya nanti saya akan minta dipresentasikan. Ya, jadi
di minggu terakhir biasanya akan minta dipresentasikan. Kalau tidak cukup waktunya, biasanya saya juga akan meminta Anda mempresentasikannya direkam dalam video, terus kemudian silakan diupload di YouTube. Dan nanti yang saya minta adalah pada saat UAS, pengumpulan link YouTube-nya. Nah, jadi berarti kan sudah jadi nih, bukan cuma analisis datanya saja, jadi sudah jadi aplikasi. Makanya saya tidak meminta pembuatan alat, karena pasti pembuatan alat pertama memakan biaya, yang kedua mungkin giliran pada saat pembuatan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah nyolder ataupun meletus dan sebagainya. Tapi kalau dengan menggunakan apps kan berarti yang salah paling codingannya doang. Paling salah coding saja. Gitu mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang lain? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ahmad ya? Pak, makasih Pak. Ya, silakan. Kalau dalam bentuk apps berarti datanya direkam sambil diproses ya Pak? Bukan datanya direkam dulu baru diproses atau bagaimana? Iya dong. Jadi artinya ada dua. Anda memang sudah merekam data sehingga bisa ngambil kesimpulan gitu kan. Jadi kayak tergantung kebutuhan. Kalau misalkan tadi saya cerita tentang saturasi, berarti kan ini live. Ngerti nggak maksudnya? Kebayang nggak maksudnya? Karena kan saturasi ini bukan datanya direkam, tapi live. Jadi begitu ada tingkat saturasinya menurun, berarti dia memberikan alarm. Tapi kalau misalkan tadi dia berjalan dan sebagainya, berarti datanya kita rekam. Terus kemudian baru kita hitung atau kita proses. Jadi tergantung aplikasi ataupun sistem yang ingin Anda buat. Kebayang. Kira-kira Anda mau buat apa? Berarti iya Pak, berarti ini harus direkam dulu terus nanti baru datanya bisa diolah. Atau tadi kalau ceritanya live, kayak Pak Sutes kemarin itu adalah mendeteksi pernapasan gitu kan. Itu berarti bisa bilang kita juga live juga. Ada data yang direkam dan ada live-nya. Nah, tapi kalau saturasi tingkat oksigen dalam darah, nah ini live nih. Karena terus-terusan dicek gitu ya, bukan direkam tapi terus-terusan dicek. Gitu mungkin? Monggo. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada mungkin silahkan didiskusikan dengan rekan-rekannya. Khususnya timnya ya, Anda pasti cuma berdua kan, jadi diskusinya enak nih, mau bikin apa nih, siapa yang nanti bikin apanya, siapa yang nanti bikin apanya gitu kan, udah pembagiannya biasanya akan lebih jelas. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Dengan demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.